warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan pembelajaran hakikat bangsa dan negara NKRI. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar siswa mampu membedakan antara bangsa dan negara serta dapat menjelaskan unsur serta teori terbentuknya negara. Baiklah, kita lihat dulu pengertian bangsa. Bangsa itu adalah merupakan satu persatuan karakter karena senasib sepenanggungan. Jadi, karena senasib dan sepenanggungan, maka akan terbentuklah suatu bangsa yang kuat dengan karakter yang sama. Nah, sebagai suatu bangsa, di dalamnya ada sekumpulan manusia, di mana manusia itu merupakan makhluk individu dan juga makhluk sosial yang mempunyai berbagai macam kebutuhan. Nah, untuk itu, selaku manusia dituntut untuk melakukan hal-hal seperti saling mencintai, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak boros, dan juga menghargai hasil karya orang lain. Nah, lanjut kita bahas apa itu negara. Negara adalah merupakan sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintahan yang sah dan berdaulat. Jadi negara ini adalah tempat tinggalnya suatu bangsa, di mana di sini mereka mempunyai suatu tujuan yang sama dan mempunyai suatu pemerintahan yang sah. Lanjut, unsur negara. Nah, unsur negara itu ada 4. Yang pertama, negara itu harus mempunyai wilayah, harus mempunyai rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan negara lain. Nah, jadi apabila salah satu unsur ini tidak ada, maka dia tidak bisa disebut sebagai suatu negara. Ada wilayah namun tidak mempunyai rakyat, itu bukan negara. Atau ada suatu wilayah, rakyat, kemudian pemerintahan, tapi tidak mempunyai pengakuan dari negara lain, maka itu juga tidak termasuk dalam unsur suatu negara. Kita akan bahas lagi teori terbentuknya negara. Nah, teori terbentuknya negara ini terbagi atas 2. Ada secara faktual dan ada secara teoritis. Nah, kalau secara faktual di sini berarti negara itu terbentuk karena suatu hal di mana dia dibuktikan dengan suatu hal yang fakta atau sungguh-sungguh sudah terjadi. Baik itu kita lihat di dalam pengalaman sejarah ataupun bukti lainnya. Nah, kalau secara teoritis ini dibuktikan dengan mencari. Nah, mencari apa ya? Mencari bukti sejarah bisa juga. Kemudian melalui metode-metode filosofis yang bisa diterima oleh pemikiran secara logis. Nah, secara faktual itu teori terbentuknya negara ada yang disebut dengan pendudukan, peleburan, penyerahan, penaikan, penguasaan, proklamasi, pembentukan baru, dan juga pemisahan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Apabila teori suatu negara berdasarkan pendudukan atau okupasi, berarti di sini adalah suatu daerah bebas yang diduduki oleh suatu bangsa. Jadi ini wilayah bebas seperti negara Liberia. Nah, kita lihat sekarang dengan peleburan atau fusi. Nah, kalau peleburan berarti di sini ada beberapa negara yang meleburkan dirinya menjadi satu negara. Nah, jadi ada beberapa negara, bisa 2 ataupun 3 negara yang membuat suatu kesepakatan untuk menjadi satu negara. Seperti
Jerman Barat, Jerman Timur yang kemudian meleburkan diri menjadi negara Jerman. Kemudian lanjut dengan penyerahan. Nah, penyerahan di sini maksudnya suatu negara itu terbentuk karena wilayah itu diserahkan kepada suatu negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Nah, jadi di sini bisa dikatakan mungkin negara ini dijajah, kemudian oleh negara yang menjajah diserahkan kepada suatu negara lain. Kemudian kita lihat dengan penaikan atau aksesi. Nah, kalau penaikan di sini suatu negara itu terbentuk karena wilayahnya adanya penaikan lumpur sungai ataupun laut. Nah, jadi terbentuklah suatu daratan sehingga dia akan membentuk suatu negara seperti negara Mesir yang terjadi karena delta sungai Nil. Kemudian kita bahas lagi yang penguasaan atau anekati. Nah, penguasaan di sini adalah negara yang direbut karena kekuasaan yang diberikan, kemudian terjadinya suatu perebutan negara. Jadi seperti ini, negara Israel. Nah, negara Israel ini dia merebut kekuasaan di daerah sekitarnya seperti Palestina, Suriah, dan juga Mesir. Jadi ini penguasaan, jadi perebutan secara paksa. Lanjut dengan proklamasi. Jadi kalau proklamasi ini suatu negara yang terjadi karena adanya suatu pernyataan. Nah, jadi ada daerah yang dijajah negara lain, kemudian dia menyatakan kemerdekaannya, seperti negara Indonesia. Kemudian pembentukan, ya, innovation. Nah, jadi di sini adalah suatu negara baru di atas wilayah baru. Jadi negara ini terbentuk di atas wilayah negara yang ada, seperti Uni Soviet. Nah, Uni Soviet ini dia negaranya lenyap, kemudian muncullah Rusia dan Uzbekistan. Lanjut pemisahan. Nah, pemisahan di sini adalah suatu daerah yang semula termasuk daerah negara, tapi kemudian melepaskan diri dari negara tersebut, seperti Timur Leste yang berpisah dari NKRI pada tahun 1987. Baiklah, kita akan lanjut dengan terjadinya negara berdasarkan teoritis. Nah, untuk teori ketuhanan di sini pemahamannya bahwa negara itu terbentuk karena kehendak Tuhan. Jadi apapun kehendak Tuhan maka dia bisa saja terjadi. Kemudian teori perjanjian. Berarti di sini ada beberapa wilayah atau daerah yang melakukan suatu perjanjian untuk mendirikan sebuah negara. Nah, untuk teori kekuasaan berarti di sini bahwa negara itu terbentuk karena suatu kekuasaan yang dominan, suatu kekuasaan yang kuat, sehingga nanti mereka yang berkuasa bisa mendirikan suatu negara. Lanjut dengan teori hukum alam. Ya, teori hukum alam ini, jadi kekuasaan alam itu berlaku kapan saja. Misalnya terjadinya suatu bencana, seperti tsunami ataupun ada longsor, kemudian ada daerah yang hilang di situ, kemudian muncul daerah baru. Jadi bisa saja ini terjadi kapan saja. Kemudian teori hukum murni. Ya. Nah, teori hukum murni di sini adalah pemahamannya
hasil penerapan suatu kaidah hukum. Maksudnya yang mengatakan bahwa negara itu terbentuk berdasarkan hukum. Nah, jadi di sini hukum mempunyai kedudukan yang tinggi. Sementara di dalam teori modern ini tidak begitu signifikan dengan yang teori hukum murni. Namun pada intinya di teori modern ini menempatkan juga dengan hukum murni serta adanya suatu kekuasaan yang mutlak dan juga adanya pemahaman demokrasi. Nah, kita akan lihat tujuan negara. Tujuan negara adalah untuk membuat suatu kekuasaan, ya, di mana kekuasaan ini nanti akan mampu mencapai suatu kemakmuran, keamanan, kemerdekaan, ketertiban, dan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Demikian saja Ananda apa yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Ananda mampu memahaminya dan lebih jauh lagi Ananda bisa belajar mandiri dengan melihat video-video ataupun melihat buku di mana nanti Ananda akan menemukan apa itu hakikat bangsa dan negara. Nah, seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Demikian saja dari materi kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda paham dan mampu memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.